Saya sudah berumah tangga selama 10 tahun. Alhamdulillah. Tapi pikiran saya selalu ingat mantan pacar saya, Ustaz. Saya takut Allah adab dengan dosa yang saya perbuat. Apakah saya perlu diruqyah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ustaz. Amin ya Allah. Kenapa SWT jamaah? Tulis yang lengkap. Subhanahu wa ta'ala. Yang mau saya tanyakan, saya sudah berumah tangga selama 10 tahun. Alhamdulillah. Tapi pikiran saya selalu ingat mantan pacar saya, Ustaz. Saya takut Allah adab dengan dosa yang saya perbuat. Apakah saya perlu diruqyah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jamaah, ada penyakit namanya isyik. Isyik itu penyakit cinta, apa ya? Cinta gila aja. Apa namanya? Kasmaran. No. Cinta yang udah mendalam sampai hatinya, yang membuat orang itu kadang-kala gila. Dia tidak mau menikah kecuali dengan orang itu. Bahkan ketika dia menikah dengan lelaki lain, tetap yang dia pikirkan lelaki yang dulu. Padahal tuh laki udah kawin gak mikirin dia. Emangnya dia pikir laki-laki itu masih memikirkan dia? Sudah selesai. Dan ini terjadi. Maka apa yang harus dilakukan seorang wanita tatkala terkena penyakit ini? Istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan Allah agar dihilangkan. Karena kita tahu anak pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Ini racunnya udah sampai ke dalam jantung sudah jam. Lihatlah suamimu. Berbaktilah sama dia. Jangan sampai seperti Majnun Laila. Tahu kisahnya Majnun Laila? Majnun ini Qais namanya. Nggak disetujui dia nikah sama Laila. Akhirnya dia berangkat. Laila nikah sama orang lain. Diikutin terus sama Majnun ini. Sampai rumah tempat tinggalnya Laila, kampungnya Laila yang sudah ditinggal, dia ciumin tembok-temboknya. Kata orang gila, ini orang gila nih. Ini orang gila. Kata Majnun, kau bilang aku gila? Dia mengatakan, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi. Aku cium tembok yang ini, aku cium tembok yang itu, bukan karena aku cinta dengan tembok ini. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu namanya gila. Tapi dia nggak mau disebut gila, jemaah. Maka buat perempuan yang seperti ini, hilangkan semua bekas-bekas mantan dia. Nomor handphonenya, hilangkan semua. Karena ada perempuan yang masih menyimpan nomor handphone tuh laki-laki. Kadang-kala dia buka statusnya, mantannya, dilihat. Nggak komentar walau apa, cuma dilihat. Dia ikut di follower suaminya, mantan pacarnya. Hilangkan semua hal itu, jemaah. Karena inilah yang membuat penyakit itu nggak sembuh. Orang itu kadangkala kalau kena virus, semua barang-barang dia yang berbahaya itu dibuang agar selamat. Dan engkau untuk menyelamatkan virus tersebut, buang semuanya. Jangan cari-cari mantan Facebooknya, IG-nya nggak ada, nomor handphonenya nggak ada. Engkau hidup sekarang bersama suamimu, berbakti sama dia, dan minta supaya diganti cinta itu kepada suaminya. Bisa, jemaah. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian, menciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri.
agar kalian condong, tentram, damai kepada pasanganmu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi dalam Islam itu bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang sebelum menikah, sesudah menikah. Tapi cinta yang tumbuh sebelum menikah berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang berpacaran selama 4 tahun, ada yang pacaran 6 tahun, ada yang pacaran 7 tahun, menikah 6 hari cerai, 2 bulan cerai. Bayangkan, cintanya 6 tahun, setelah menikah hanya sisa 6 hari. Makanya sampai ada sebuah istilah di barat itu, malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Malam penguburan cinta. Makanya kenapa banyak orang-orang nggak nikah, kumpul kebo. Dia punya pacar. Soalnya kalau menikah nanti hilang cintanya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita rubah. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ketika itu cinta disiramin, kasih sayang ditumbuhkan. Barakallahu fikum.